Ya, kembali lagi bersama saya Septian Rizky, investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu emiten yang menarik, yaitu emiten yang bergerak dalam sektor pelayaran serta konsultasi pelayaran. Nah, emiten yang kita bahas yaitu emiten dengan kode saham NELI, yaitu PT Pelayaran NELI Dwi Putri Tbk. Di mana perusahaan ini mulai melakukan usahanya dari tahun 1977 dan IPO dari tahun 2012. Jadi mulai tahun 2012 perusahaan memutuskan untuk IPO, menjual sahamnya kepada masyarakat, dan masyarakat bisa membeli saham perusahaan ini melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, menarik untuk kita bahas PT yang satu ini. Nelly sendiri saat ini adalah termasuk perusahaan pelayaran tertua di Indonesia, di mana Nelly memiliki beberapa segmen bisnis dalam bidang pelayaran. Lalu kita lanjut bahas lebih dalam terkait bisnis apa yang dilakukan oleh Nelly. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pelayaran, di mana perusahaan ini memiliki beberapa segmen bisnis yang dilakukan, yaitu ada jasa pelayaran serta jasa pembangunan dan perbaikan kapal. Perusahaan Nelly sendiri melakukan jasa pelayaran, yaitu dengan menyediakan jasa penyewaan kapal dengan sistem sewa free charter dan time charter. Lalu tidak hanya penyewaan kapal, perusahaan ini juga memiliki usaha untuk melakukan jasa pembangunan dan perbaikan kapal. Jadi melalui anak usahanya yaitu PT Permata Barito Shipyard and Engineering, perusahaan ini juga membuat serta memiliki jasa untuk memperbaiki kapal-kapal yang rusak serta membangun kapal-kapal yang baru. Kalau kita lihat di sini ada 3 kegiatan usaha yang dimiliki Nelly, di mana Nelly saat ini melakukan usaha di kapal tunda dan tongkang. Bagi yang belum tahu, kapal tunda dan kapal tongkang, jadi kapal tongkang itu adalah kapal untuk mengangkut barang-barang atau komoditas, minyak, gas, batu bara, yang dimana kapal tongkang itu berisi barang-barang untuk dikirim ke suatu tujuan. Di kapal tongkang itu sendiri, di dalamnya instalasi listrik, lalu sistem perkapalan itu masih belum terlalu canggih kalau dibandingkan kapal tunda. Dan juga mesinnya tergolong sangat kecil di kapal tongkang. Lalu untuk kapal tunda sendiri adalah kapal yang berguna untuk menarik kapal tongkang. Jadi kapal tongkang itu ibaratnya diseret lah oleh si kapal tunda. Jadi kalau kita lihat secara familiar, biasanya kapal-kapal logistik itu ada 2 kapal. Yang di depan itu yang bernama kapal tunda, yang di belakang itu kapal tongkang untuk mengangkut barang-barang. Nah, kapal tunda itu di dalamnya memiliki instalasi listrik yang sangat-sangat baik, lalu sistem perkapalan yang juga sudah sangat canggih, serta mesin yang juga sangat besar, karena dibutuhkan untuk menarik kapal tongkang. Nah, saat ini Nelly sendiri memiliki armada kapal tunda. Kalau kita lihat di sini, kapal tunda dimiliki ada 2 unit yang ukuran kecil, 5 unit ukuran sedang, lalu ukuran besar ada 18 unit. Dan untuk kapal tongkangnya, untuk ukuran kecil 5 unit, ukuran sedangnya 3 unit, dan untuk ukuran besarnya 16 unit. Tidak hanya kapal tunda dan kapal tongkang, Nelly juga memiliki usaha di kapal kontainer, di mana kapal kontainer ini berguna untuk mengangkut barang-barang berupa kontainer, yang dimana dalam kontainer itu berisi barang-barang seperti contoh barang seperti barang impor-impor seperti mobil, lalu sepeda motor, lalu juga
beraneka ragam barang-barang yang akan dikirim ke suatu tujuan. Kapal kontainer ini adalah kapal yang tergolong sangat besar, dan Nelly saat ini memiliki jumlah 1 unit kapal kontainer. Nah, lalu kita coba lihat sekilas terkait manajemen dari perusahaan. Nah, untuk posisi komisaris utama saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Cahya Jukiarto. Dan kalau kita lihat secara profil di sini, Bapak ini adalah warga negara Indonesia, lahir 4 November 1963 dan mendapatkan gelar Bachelor of Engineering with honors in electrical engineering with major in computer and communications, Master of Engineering Science, dan Doctor of Philosophy dari University of New South Wales, Australia. Dan saat ini diangkat sebagai komisaris utama dari PT Nelly Dwi Putri Tbk. Lalu untuk posisi direktur saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Husni Heron, di mana Bapak Husni Heron ini adalah warga negara Indonesia yang lahir tahun 1964, mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 1998. Nah, kalau kita lihat di sini, beliau juga pernah menjabat sebagai Budget and International Finance Coordinator di PT Asa International Tbk, General Manager Finance and Accounting PT Surya Raya Idaman, dan lain-lain. Nah, lalu yang menarik untuk kita bahas yaitu di laporan keuangannya. Kita ingin tahu bagaimana kinerja keuangan terbaru dari PT yang satu ini. Menarik untuk dibahas. Kalau kita paparkan di sini, kita buka laporan keuangan terbaru yaitu kuartal 2 2023, di mana perusahaan mencatatkan omset atau total sales sebesar 264 miliar rupiah. Lalu dan laba bersih yang dihasilkan 114 miliar rupiah. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, yang penjualannya hanya 114 miliar dan labanya hanya 39 miliar. Kalau dari pendapatan ini peningkatannya sekitar 2,5 kali lipatan. Nah, untuk labanya meningkat bahkan hampir 3 kali lipat. Dan ini sentimen sangat baik bagi perusahaan ini. Sampai kuartal 2 kemarin, pendapatan serta labanya bertumbuh sangat-sangat signifikan. Secara kinerja bisa kita simpulkan bahwa Nelly memang sangat baik dalam kinerjanya. Lalu kita coba lihat untuk laporan posisi keuangan. Di sini perusahaan memiliki total aset 743 miliar, total utang 92,5 miliar, dan total ekuitas sebesar 650 miliar. Nah, posisi utangnya ini masih relatif kecil kalau bisa kami bilang, karena total ekuitasnya 650 miliar, total utang yaitu 92,5 miliar. Jadi likuiditas dari perusahaan ini masih sangat baik karena total utang masih relatif kecil, dan kemungkinan perusahaan ini untuk gagal bayar atau bangkrut atau disuspend oleh bursa tentunya akan kecil karena modal yang dimilikinya cukup besar, sangat bisa mengcover total utang yang dimiliki saat ini, dan bahkan rasio debt to equity-nya ini tergolong kecil. Dan untuk posisi arus kas kita bisa lihat di sini. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu sebesar 136,3 miliar, dan posisi kas di akhir periode yaitu 6,3 miliar. Kita lihat di sini perusahaan memang benar-benar mencatatkan laba serta menerima arus kas yang baik. Dilihat dari aktivitas operasinya, arus kasnya meningkat dari tahun sebelumnya juga, dari yang 47 miliar jadi 136 miliar. Nah, tapi ada yang menarik di sini kalau kita lihat posisi arus kas dari aktivitas operasinya naik, tapi kok net cash flow-nya itu turun. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi di bagian arus kas aktivitas investasi, yaitu ada nilai sebesar 122 miliar, naiknya
lumayan banyak dari tahun sebelumnya yang 46,3 miliar. Nah, tentunya setelah diteliti lebih dalam lagi bahwa perusahaan memang ada pengeluaran untuk aktivitas investasi, yaitu pengeluaran untuk perolehan aset tetap. Jadi ada upaya perusahaan untuk menambah aset tetapnya dengan mengeluarkan uang kas yang dimilikinya. Lalu juga menarik di sini kalau kita lihat posisi debt to equity ratio-nya sekitar 0,1 dan rasio ROA dan ROE-nya di sini kita bisa lihat 30,8%, ROE-nya 35,2%. Itu angka yang cukup sangat tergolong besar untuk return on equity suatu perusahaan. Jadi rasio laba terhadap aset dan modalnya di area 30%-an itu tergolong besar menurut kami, dan itu menandakan perusahaan ini memang sangat efektif menggunakan ekuitas serta asetnya untuk menghasilkan laba. Ini tentunya adalah sentimen bagus bagi suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi ROA, semakin tinggi ROE, tandanya perusahaan memang semakin efektif dalam menghasilkan laba. Itu adalah sentimen baik bagi suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi rasio ROA, semakin tinggi rasio ROE, itu baik bagi suatu perusahaan. Oke, itu tadi secara fundamental perusahaan ini untuk tahun berjalan memang sangat-sangat baik, serta likuiditas utangnya masih sehat menurut kami, dan juga efektivitas perusahaan juga tergolong sangat baik untuk perusahaan yang satu ini. Secara fundamental bisa kami simpulkan bahwa perusahaan ini saat ini berfundamental sangat baik. Lalu untuk valuasinya kalau kita lihat di sini, valuasi perusahaan saat ini harga di area Rp615 dengan rasio PER 38,4, PBV 3,3. Kalau kita bandingkan di sini dengan tahun sebelumnya, PER itu 8,8, 15,1, 9,1. Untuk secara PER perusahaan ini juga tergolong sangat tinggi ya, karena nilai 38,4 ini sangat tergolong jauh dari tahun-tahun sebelumnya 8,8, 15,1, dan 9,1. Lalu untuk posisi PBV 3,3, tahun sebelumnya 1,4, tahun sebelumnya 1,7 PBV juga tergolong tinggi karena lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya. Kalau kita hitung valuasi dengan pendekatan P dan PBV, perusahaan ini tergolong bisa dibilang agak mahal, namun memang baik lagi. Kenaikan P dan PBV ini dikarenakan perusahaan dalam beberapa hari yang lalu sudah terjadi kenaikan harga yang cukup lumayan sehingga menyebabkan rasionya semakin tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan perusahaan ini masih bisa menaikkan harga sahamnya karena dari laba perusahaan, kinerja perusahaan ini sangat-sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kenaikannya juga sangat signifikan. Nah, kita coba cross check terkait grafik perkembangan harga saham dari Nelly. Nah, di sini kita paparkan. Nah, saat ini Nelly di angka 615. Nah, kalau dari kami ada sedikit rekomendasi untuk Nelly. Ini sebenarnya menarik, di mana posisi saat ini sedang proses uptrend dan lebih dominan untuk akumulasi. Kalau kita lihat di sini, kita ada rekomendasi sedikit untuk trader yang melakukan metode swing. Di sini kita bisa beri rekomendasi untuk ada support di area 530, stop loss di 520, dan tidak untuk kemungkinan perusahaan masih bisa melanjutkan kenaikannya dan mencapai target Rp800. Kenapa kita bisa bilang di Rp800? Karena begini, coba kita menghitung dengan logika dasar dan pendekatan laba. Perusahaan di tahun 2023 ini menghasilkan laba 104
14,5 miliar rupiah. Di mana tahun sebelumnya 39 miliar rupiah. Ini ada peningkatan hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Yang itu tandanya kita bisa membandingkan harga saham pada waktu tersebut. Jadi misal kita juga bisa menggunakan perbandingan. Di tahun 2022 labanya 39 miliar. Tahun 2023 114 miliar. Nah, coba kita track back di tahun 2022, saat ini 7 Agustus 2023. Coba kita track back ke 7 Agustus 2022. Nah, di sini kita bisa lihat grafik harga sahamnya. Untuk harga di 7 Agustus waktu itu, kita ambil di 8 Agustus lah, yaitu di area 306. Nah, dengan kenaikan laba 3 kali lipat, seharusnya harga saham saat ini yang di 306, 3 kali lipat tentunya di area 900. Seharusnya pada saat ini. Nah, namun harga masih berkutat di antara 610 rupiah. Kalau sudut pandang dari kami, perusahaan apakah masih bisa melanjutkan kenaikannya? Menurut kami masih bisa, karena di sini kita lihat ada target price di 805 dari perusahaan pelayaran Nelly Dwi Putri ini, dengan catatan perusahaan masih tetap menjaga konsistennya dalam menghasilkan laba dan mempertahankan kinerja keuangannya serta bisnisnya. Tidak menutup kemungkinan nanti sampai akhir tahun 2023 perusahaan bisa mencapai angka 800 rupiah. Sekali lagi, untuk rekomendasi dari kami sifatnya disclaimer, keputusan investasi tetap di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Itu sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.